wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bidukhulil jannah yaumal qiyamah. Amma ba'dun. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Dr. Haji Nahrawi Subandi. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Yang saya hormati Al-Ustaz Faisal Ilahi selaku imam tetap di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Para asatidah, para sesepuh, segenap jamaah, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita diberikan semua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim dengan syarahnya kitab Al-Minhaj Al-Imam An-Nawawi, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-awqati allati nuhiya 'anis salati fiha. Bab tentang waktu-waktu allati nuhiya yang dilarang 'anis salati fiha untuk melaksanakan salat di waktu-waktu tersebut. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Muhammad ibn Yahya ibn Habbana. Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj meriwayatkan hadis ini dari guru beliau yang bernama Imam Yahya bin Yahya. Yang dimaksud Yahya bin Yahya dalam sanad, dalam mata rantai hadis ini adalah Al-Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi At-Tamimi, ulama dari Nisabur. Nisabur itu kota sekarang terletak di Iran. Kabilah beliau At-Tamimi. Ada nama yang sama, Yahya bin Yahya, tapi kabilahnya Al-Laythi. Dan orangnya dari Al-Andalusi, dari Andalus. Tapi ini murid, dua-duanya berguru kepada Imam Malik. Namanya sama, Yahya bin Yahya, yang satu An-Naisaburi, Yahya bin Yahya yang satu Al-Andalusi. Dua-duanya murid Imam Malik. Al-Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi lahir tahun 142 Hijriah. Wafat tahun 226 Hijriah. Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Qala qara'tu ala Malikin. Aku baca ini riwayat hadis kepada guruku yaitu Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, pendiri mazhab Maliki, ulama besar
pakar hadis besar, pakar fikih besar, yang namanya begitu dimuliakan oleh para pakar hadis, apalagi Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memberikan penjelasan kalau as-sahhul asanidi itlaqan idza ruwiya an Malikin an Nafi'in an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sering udah berulang, mungkin sudah nggak terhitung saya mengucapkan ini, agar kita punya kemantapan tentang wawasan hadis. Imam Bukhari memberikan penjelasan riwayat hadis yang paling sahih sanadnya, mata rantainya mutlak, kata Imam Bukhari. Kalau mata rantai, kalau riwayat, kalau sanad hadis itu ada jalur Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi', Imam Nafi' meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada itu hadis dengan jalur riwayat itu, berarti itu hadis jalur riwayatnya paling sahih mutlak. Kata siapa? Kata Imam Bukhari. Saking luar biasanya tuh kedudukan Imam Malik. Imam Malik ulama dari Madinah, lahir di Madinah, wafat di Madinah, lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Ulama-ulama besar ngaji sama Imam Malik, termasuk Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, ngaji kepada Imam Malik, termasuk mengambil sanad kitab namanya Al-Muwatta yang dihimpun, diriwayatkan hadisnya oleh Imam Malik bin Anas. Sampai detik ini kitab itu alhamdulillah masih dijadikan kajian di seluruh dunia Islam. Saya juga bersyukur kepada Allah punya sanad kitab Al-Muwatta riwayat Imam Malik dari dua jalur. Pertama jalur Al-Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi, satu lagi jalur Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang juga meriwayatkan kitab Al-Muwatta dari gurunya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Qara'tu ala Malikin an Muhammad bin Yahya bin Habban. Imam Malik punya guru banyak, diantaranya yang ada dalam sanad riwayat ini, mata rantai ini, namanya Muhammad bin Yahya bin Habban Al-Madani, ulama dari Madinah juga, wafatnya juga di Madinah, lahir tahun 47 Hijriah, wafat tahun 121 Hijriah. Al-Imam Muhammad bin Yahya bin Habban. Beliau meriwayatkan hadis dari tabi'in, Anil A'raj, dari Al-A'raj. Ini laqab, nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Al-Imam Al-A'raj seorang tabi'in besar, murid dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Abu Hurairah juga namanya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi gurunya namanya Abdurrahman, yaitu sahabat Abu Hurairah, binnya bin Sakhr. Muridnya juga namanya Abdurrahman, binnya bin Hurmuz. Lah Al-A'raj inilah yang disebut dengan Abdurrahman bin Hurmuz. Lahir tahun 37 Hijriah, wafat tahun 117 Hijriah. Al-Imam Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anis salati, untuk melaksanakan salat, ba'dal asri, setelah asar, hatta taghrubasy syamsu, sampai matahari terbenam. Maksudnya untuk melaksanakan salat maghrib kayak tadi. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis shalah, untuk melaksanakan salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Kalau kata orang Betawi, karena saat itu saat ngayabnya setan. Yang kedua, untuk menghindari agar kita umat Islam tasyabbuh, menyamai waktu-waktu ibadah umat lain seperti Majusi. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita punya kemuliaan tersendiri. Di antara kemuliaan umat Islam, punya waktu-waktu tertentu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya sifatnya tidak mutlak. Tadi udah dijelaskan oleh Imam Nawawi, dibaca syarahnya dalam kitab Al-Minhaj oleh Ustadz Faisal. Imam Nawawi mengatakan ajma'atil ummatu, bahwasanya umat Islam ini udah ajma'at, udah sepakat, anis salati fil awqat allati nuhiya fiha, salat di waktu-waktu yang memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kajian usul fikih ini namanya amun makhsusun. Hadisnya umum, tapi ada satu kekhususan. Apa itu maksud kekhususan? Ada solat-solat yang disebut tadi oleh Imam Nawawi, solatun dzatu sababin. Pak Haji Muhyiddin, solat yang punya sebab. Kalau solat yang disebut oleh Imam Nawawi, dibaca tadi oleh Ustadz Faisal, solatun dzatu sababin, solat yang punya sebab, maka solat di waktu-waktu yang tadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan untuk dilaksanakan, faridatan kanat au nafilatan, baik itu solat yang wajib ataupun solat yang sunnah. Contoh tadi disampaikan oleh Imam Nawawi, solat yang qadha, solat qadha, solat qadha habis subuh, ba'da asar, boleh. Solat apa lagi yang sifatnya sunnah, punya sebab tertentu? Apa sebabnya? Masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, dia masuk Bang Madoy ke Masjid Agung Al-Barkah ba'da asar jam 4:30 Pak Haji Jawad. Nah, meskipun dia tadi ba'da asar masuk masjidnya, orang di Masjid Agung Al-Barkah udah pada sholat asar, karena dia ini pas masuk masjid pada asar tadi, kan berarti ada alasannya, ada sebabnya, ada alasannya. Pas masuk masjid, maka setiap orang yang masuk masjid itu berarti punya alasan, punya sebab tertentu. Maka orang tersebut disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat namanya tahiyatul masjid, meskipun ba'da asar, meskipun ba'da subuh. Jelas ya? Jadi kalau kita ba'da subuh datang nih ke masjid,
Kita udah sholat di mana tahu? Tet. Terus ada subuh gabungan, Pak Jumidin, Pak Lukman, di Masjid Al-Muqarrabin. Nah kan orang udah pada sholat di Masjid Al-Ikhlas, di mana-mana. Datang itu ke Masjid Al-Muqarrabin, tetap disunahkan. Sunnah apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tetap disunahkan, tetap disunahkan. Apalagi, yang sering orang ini juga banyak pertanyaan, sholat jenazah mau dikubur habis asar. Itu ada beberapa mungkin orang jangan dikuburin, sampai berdebat. Nggak boleh, ini kan habis asar. Ntar nguburin aja jam 9 malam. Padahal nggak begitu. Itu kan sholatun dzatu sababin. Sholat punya sebab tertentu. Kenapa? Ada orang mati. Memang dia habis asar dikuburin, boleh, nggak apa-apa. Nggak makruh, nggak maksudnya. Nah, memang dalam fatwa tadi udah dibaca oleh Ustadz Faisal. Itu fatwa Imam Abu Hanifah. Ya Pak Sal, baca lagi Sal. Wa dhahaba Abu Hanifah. ومذهب أبي حنيفة والآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berfatwa tetap sholat di waktu-waktu itu makruh. Kenapa? Li'umumil ahadithi. Imam Abu Hanifah berpatokan hadis itu berlaku umum, nggak pakai ada khususnya. Gitu. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat qobliyah subuh karena beliau nggak sempat, ada udzur syar'i. Rasulullah laksanakan ba'da subuh. Karena ada sebab tertentu. Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Nabi Muhammad laksanakan pada ba'da asar. Pak Fauzi, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan. Berarti ini sunnahnya adalah qauliyah sekaligus fi'liyah. Nabi Muhammad melaksanakan sunnah fi'liyah, artinya beliau praktekkan, beliau laksanakan, beliau contohkan. Cuma kenapa Imam Abu Hanifah punya fatwa seperti itu? Ya memang itu kajiannya panjang dalam kajian usul fikih. Namun kita kembali kepada kajian yang ringkas dan singkat ini agar kita bisa punya pegangan bahwasanya sholat yang punya sebab tertentu, apakah itu sholat wajib, apakah itu sholat sunnah, dilaksanakan pada saat-saat di mana dilarang untuk dilaksanakan berdasarkan hadis yang umum tadi, itu dibolehkan. Kenapa? Karena sifatnya khusus. Jadi hadis ini kita pahami namanya umumun makhsusun. Hadis yang umum tapi punya kekhususan. Ini kita ada paham dulu tentang namanya kajian usul fikih. Jadi nggak mutlak Bang Madoy. Ya, ada sholat-sholat tertentu yang tetap dibolehkan untuk dikerjakan fil awqatil manhiyatil makruhati. Ustaz Ali, di waktu-waktu yang makruh dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangannya bentuknya makruh. Mungkin jamaah ada hal-hal sebelum kita lanjutkan lagi hadis yang selanjutnya masih terkait dengan ini. Ada yang pengen nanya? Ayo. Pak Jade, ayo.
Gimana? Apa? Oh benar. Kalau dua masjid itu ada hadisnya. Kita sholat kapan aja boleh. Di Mekah, di Masjidil Haram, kapan aja boleh. Kagak ada waktunya. Itu ada hadis riwayat Al-Imam Ibnu Hibban. Tapi hadisnya sahih emang. Ya. Dimana kita kalau di tanah suci itu sholat apa aja boleh, nggak ada waktu-waktu gitu, nggak ada. Babat aja udah. Ini bagus, pertanyaan bagus. Itu kekhususan tertentu. Ya, berarti punya kekhususan ini. Ya. Mik, Kang Ade. Ya baik, terima kasih Ustaz. Ya. Yang terjelaskan itu mengenai sholat yang dilarang adalah sholat ba'diyah setelah subuh dan asar. Iya. Yang saya tanyakan sholat qobliyah dan ba'diyah yang manakah yang dibenarkan atau itu saja. Iya. Bagus. Yang memang diharuskan juga barangkali. Bagus ya. Bener. Yang dimaksud memang sholat ba'diyah asar atau ba'diyah subuh. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan bukan sholat ba'diyah. Itu sholat yang punya sebab tertentu, kayak sholat tadi tahiyatul masjid, atau sholat qadha, atau sholat janazah. Kalau yang ba'diyah emang nggak boleh. Oh iya. Yang disunnahkan ini ada sholat ba'diyah zuhur. Itu disunnahkan sholat ba'diyah zuhur. Bahkan itu sholat ba'diyah zuhur termasuk qobliyah zuhurnya sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'diyah maghrib itu juga masuk sunnah muakkadah. Juga ba'diyah isya. Nah, ini sekalian saya mau terangin nih. Qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya ada enggak? Ada. Ya. Jadi tetap yang namanya sholat wajib, semua sholat wajib itu ada qobliyahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap dua panggilan, maksudnya azan dan qomat. Jadi adzana ini maksud dua panggilan. Setiap dua panggilan itu ada sholat di sana. Maksud Rasulullah SAW adalah sholat qabliyah. Bahkan secara khusus Imam Bukhari ini, secara khusus Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi." Berapa kali itu Nabi ngomong? 3 kali. Sholatlah kalian sebelum maghrib, maksudnya qobliyah. Sholatlah kalian qobliyah maghrib, sholatlah kalian qobliyah maghrib. Perintah itu. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya, agar para sahabat dan umat tidak memahami perintah qobliyah maghrib itu sebagai sesuatu yang wajib, Nabi kasih imbuhan, kata lagi, kalimat lagi, liman sya'ah, bagi yang mau melaksanakan. Maksudnya nggak wajib. Kita baca dalam Sahih Bukhari, khasyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Sunnatan di sini maksudnya thariqatan lazimatan. Agar jangan sampai orang itu menganggap bahwa qobliyah maghrib sesuatu yang sifatnya wajib, harus, kudu.
Jadi Nabi bilang liman syaa, bagi siapa yang ingin melaksanakan. Jadi laksanakan tuh qobliyah maghrib. Dan para sahabat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, itu para sahabat datang ke Masjid Nabawi sebelum maghrib habis azan, mereka semuanya menghampiri as-sawari, tiang-tiang masjid. Jadi di Masjid Nabawi dari zaman Rasulullah SAW itu memang ada tiang-tiang yang sampai sekarang itu tiang-tiang itu masih dipertahankan sampai detik ini. Hanya ya paling apa namanya diganti, udah kayunya udah apa namanya sudah lapuk dan segala macam, sudah dengan yang canggih sekarang itu. Cuma posisi tiang dari zaman Rasulullah SAW itu masih dipertahankan sampai detik ini. Karena itu kita kalau umroh atau haji ini, ya itu tiang-tiang di Masjid Nabawi di Raudhah ya, di Raudhah ada namanya. Ada namanya Ustuwanatu Aisyah, ada di atas. Besok kalau umroh lagi perhatiin tuh, ya tiang-tiang itu ada fadilahnya semuanya. Semua tiang-tiang itu ada fadilahnya, ada sejarahnya, ada riwayatnya, ada hadisnya. Makanya mendingan ngajak saya aja dah kalau umroh. Yang pernah turun di tiang ini. Karena jarang orang mungkin memperhatikan itu, Pak Haji Taufik. Orang pokoknya ya udah ngejar Raudhah. Apalagi sekarang pakai tasreh, ada tiket khusus. Setahun cuma sekali. Udah pakai apa namanya itu? Barcode apa? Udah nggak bisa kita. Tiap umroh sebulan sekali masuk ke Raudhah, sekarang dilarang. Jadi hanya dikasih jatah itu Pak Sobari setahun sekali untuk masuk ke Raudhah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ banyak sejarah. Kembali kepada sholat ini. Nah, jadi itu sholat qobliyah, ya. Apapun sholat wajibnya, di sana ada sholat sunnah, namanya qobliyah. Kerjain. Meskipun ya kita baca fikih, nah itu beberapa ulama memberikan penjelasan, termasuk dalam mazhab Syafi'i ada sholat qobliyah yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Itu aja paling. Tapi tetap namanya sholat sunnah qobliyah. Bukan nggak ada tetap sholat sunnah. Nah ini karena beberapa orang mungkin berpikirnya nggak sunnah sholat qobliyah itu. Jadi sekarang udah saya baca tuh hadisnya barusan, riwayat Imam Bukhari. Bahkan dikerjakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW, bahwa itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Demikian Pak ya. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Sosial mau Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini dari Pak Mislah nih ya. Jadi kalau Jumat ya, Pak Mislah ada yang mengerjakan qobliyah, ada yang tidak. Itu bagaimana Tad? Iya. Sholat Jumat. Kan ada yang sementara ini ada yang mengerjakan qobliyah, ada yang tidak mengerjakan qobliyah. Iya. Itu saja. Iya. Nah makanya memang kita nih kudu ngaji Sahih Bukhari juga, hadir juga di Islamic Center. Maksudnya gitu, di mesinnya Pak Haji Jawad sama Pak Tony sebagai pengurus Islamic Center. Kita udah masuk bab itu, sekarang kita udah lewat jauh, udah masuk Kitabul Manaqib, udah hadis nomor berapa kemarin Pak Jawad? Tahun 1400 ya? Udah 1400-an. Kita udah berikan penjelasan, itu ada dalam Sahih Bukhari terkait sholat qobliyah Jumat. Masuk tadi umum hadis tadi. Setiap dua panggilan dalam sholat wajib, Jumat wajib enggak? Wajib enggak? Ada sholat. Gitu ya. Ada sholat. Setiap dua panggilan itu.
Karena itu ya kita mesti ngaji itu yang namanya sunnah. Sunnah itu ada qauliyah, sunnah itu ada fi'liyah, sunnah itu ada takririyah, ada ucapan Rasulullah, ada yang dilaksanakan oleh Rasulullah, ada yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu sunnah bisa satuan-satuan. Ya, Nabi mengucapkan, tapi Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan. Bukan Nabi bicara saja nggak melaksanakan, karena kondisinya misalnya Rasulullah SAW wafat. Nabi udah bilang dalam Sahih Muslim, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi. Pada terkait bulan Muharram, Nabi suruh puasa Asyura. 9-nya gimana? Nabi pernah bersabda, jika saja Allah berikan aku usia, tahun depan di tanggal 9 pasti aku puasa. Tapi Nabi udah wafat. Nah, ini namanya sunnah qauliyah, fi'liyahnya enggak. Kenapa? Nabi enggak sempat melaksanakan, tapi Nabi sudah ucapkan. Itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Atau takririyah, ketetapan. Nabi ngomong enggak, nyuruh kagak. Bilal, as-salatu khairum minan naum. Nabi nyuruh kagak. Ya. Tapi Nabi dengar. Kemudian Nabi setuju, iqrar namanya, takrir namanya. Itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama ulumul hadis, mustalah hadis, ilmu hadis juga ada yang memasukkan namanya wasfiyah. Wasfiyah itu apa? Kebiasaan Rasulullah SAW. Contoh dalam Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah meriwayatkan ahabbus thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Pakaian yang paling disenengin sama Rasulullah adalah gamis. Itu namanya wasfiyah, kebiasaan Nabi. Nabi nggak nyuruh pakai gamis ya, agak. Tapi kebiasaan Nabi pakai gamis. Terus kita pakai gamis. Emang kenapa pakai gamis? Ini kan Nabi kesenangannya pakai gamis. Dapat pahala. Artinya itu bagian sunnah Rasulullah SAW. Kita kan nggak ngikutin Abu Jahal sama Abu Lahab. Sempat dulu viral. Gamis pakaian Abu Jahal itu kan pakaian orang Arab lah. Iya benar. Tapi kita pakai gamis bukan ngikutin Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu lainnya. Kita ngikutin pakai gamis karena kita baca hadis dalam Sahih Bukhari. Ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Pakaian yang paling disukai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Kita nyebutnya gamis pakai ejaan Yaman. Jadi ga. Orang Yaman kalau nyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita nyebutnya apa? Gamis. Itu bahasa Arab dialek ya Yaman. Jadi gamis itu pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngomong saya pakai gamis, mengapa? Nah, ini kan kesukaan Nabi saya. Insya Allah kita dapat pahala. Kenapa? Berarti ini masuk bagian sunnah wasfiyah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. No. Begitu ya, Sazenal, masalah qabliyah Jumat. Mohon izin penjelasannya Abi mengenai sholat-sholat apa yang termasuk zatus sabab, karena sepahaman Al-Faqir semua sholat sunnah ada sebabnya, dan seakan kalau semua sholat sunnah ada sebabnya, seperti misalkan sholat hajat, sholat taubat, berarti yang dilarang ini adalah khusus, tidak umum. Iya, maka disebut dalil ini adalah amun makhsusun, sebab khusus. Sebab yang khusus, bukan yang sifatnya kebiasaan kita laksanakan. Kan sholat nawafil kan banyak. Nah, jadi ini sebab-sebab yang khusus.
Yang kita maksud gini, sebab yang memang kalau kita laksanakan, ya, kalau kita laksanakan kita nggak punya pilihan. Contoh begini, tadi masuk masjid, lah kan emang masuk masjid, gitu. Kalau kita masuk masjid disunahkan. Lah kalau kita duduk dulu, ntar sholat tahiyat masjidnya habis maghrib, lah udah kagak bisa. Emang pas masuknya itu pasti disunahkan. Gitu ya, ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang salam, kalau masuk ke rumah Allah sholat gitu. Ya punya sebab tertentu yang khusus gitu Said. Gampang ini nih. Lah kalau sholat yang lain kan ada, misalnya sholat istikharah. Ngapain pakai sholat istikharah habis isya, habis apa asar sama habis subuh? Emang kagak ada waktu lain apa? Maksudnya gitu. Emang kagak ada waktu lain, kan bisa cari waktu yang lain. Ngapain nyari habis asar? Ada apa ini? Jangan-jangan primbon ini ngitungnya. Maksudnya gitu, gampangan ya, agar kita lebih gampang memahaminya, gitu ya. Iya. Hah? Gini ya, gini. Ini sebenarnya bagus pertanyaan tapi, udah waktu ya. Ini tradisi Indonesia nih. Sebenarnya yang disebut musola gini, ya sebenarnya yang disebut musola itu ya, kita punya rumah di dalam, terus kita kasih ruangan untuk kita sholat, itu namanya musola. Kalau fikih itu, ya. Nah, kita kemudian mengistilahkan musola itu berarti tempat ibadah yang nggak pakai untuk Jumatan, kan gitu kita. Satu, yang kedua, kalau musola itu ruangannya kecil, kan gitu. Padahal kalau bicara masjid, mana ada persyaratan bikin masjid, kemudian kudu gede, kan kagak. Maksudnya persyaratan secara syariat, itu persyaratan tradisi. Masjid kudu gede. Dulu. Tenang, saya ngerti maksudnya. Saya paham maksudnya. Kita pahami mindset itu dulu tentang musola. Ya, musola menurut kita itu tadi tempat yang tidak dipakai untuk Jumat dan biasanya kagak gede. Kita namain musola. Yang sebenarnya secara fikih nggak begitu yang namanya musola. Musola itu adalah kita punya rumah, kemudian di dalamnya kita bikin ruangan khusus untuk kita sholat, biasanya sholat sunnah, ya, atau kita mungkin sholat wajib juga di situ, namanya musola. Kalau tempat yang disebut musola untuk Indonesia itu sebenarnya masjid ghairu jami'. Nah, itu baru saya mau ngomong ke situ. Sebenarnya itu masjid ghairu jami' sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya nih, kalau kita ngomong sebenarnya, boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Memang kalau bicara, emang ada tahiyatul musola? Kan nggak ada. Makanya tadi saya terangin dulu, ya. Saya terangin dulu. Sebenarnya itu adalah masjid ghairu jami'. Kenapa? Itu bangunan yang bukan rumah kita tersendiri. Kan kita nggak main kerambol di situ. Nah kalau di rumah kan terserah kita mau ngapain kan di rumah kita, walaupun tempat sholat. Tapi kalau itu nggak boleh kita ngapa-ngapain di situ. Jadi sebenarnya itu masjid, namanya masjid ghairu jami'. Kita memang begini orang Indonesia, kalau masjid harus pakai Jumat, kagak begitu sebenarnya. Itu ada aturan sendiri, apalagi dalam madhab Syafi'i. Nanti ada bab namanya itu, dalam bab tentang ya man tan'aqidu bihil jum'ah. Bukan man tasihu doang, tapi man tan'aqidu bihil jum'ah. Ada persyaratannya, ada kriterianya. Nanti di situ ada bahasa namanya bukan cuma mukim tapi mustautin. Ada. Jadi nggak mesti masjid itu dipakai Jumat. Kalau penamaan masjid boleh. Ya, musola, besok ganti namanya
masjid boleh, tapi ghairu jami. Maksud ghairu jami nggak dipakai Jumat. Nah, ini maka pentingnya ngaji itu di sini. Jadi kita nggak ribut atau nggak kebakaran jenggot. Panitia masjid di sana nih tahun ngamuk. Lah, perasaan kemarin namanya musola kok jadi masjid. Ini kayaknya mau nyaingin gua nih. Padahal maksudnya itu adalah masjid yang tidak dipakai Jumat, namanya masjid ghairu jami, agar orang bisa di situ sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh di masjid yang ghairu jami, tentu afdolnya yang di masjid jami. Itu aja paling. Jelas ya? Nanti kita lanjutkan lagi pada malam Rabu yang akan datang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.